tempat. Engkau bawa kami naik lebih tinggi ya Bapa. Terima kasih buat lawatanmu malam hari ini. Kami percaya setiap kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Hujan roh terjadi di tempat ini, bahkan di setiap rumah-rumah yang mengikuti live streaming. Ada kebangunan rohani terjadi, bahkan pemulihan dan kemenangan. Sampaikan pesanmu bagi kami. Kami tolak setiap kuasa jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut pesan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara, di hari pertama Tuhan membawa kita supaya remuknya daging dan keluarnya roh. Kita mengalami spiritual journey. Di hari kedua, sebetulnya ini belum selesai. Mudah-mudahan lah, minggu nanti saya rangkum ya. Bagaimana kita menjadi manusia surgawi. Karena ada yang namanya segala berkat rohani, kuasa pembalikan terjadi di dalam kehidupan manusia rohani. Manusia surgawi. Ada breakthrough di dalam dirinya, ada pembalikan keadaan. Nah, sesungguhnya saya akan membahas tentang tabir bait suci. Tapi kemarin saya tunjukkan bagaimana ketika Tuhan Yesus disalib berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, terjadi gempa bumi. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tergantung antara langit dan bumi. Itu menghasilkan kuasa yang dahsyat. Ya, manusia tidak akan bisa melakukannya itu. Bayangin disalib ada kuasa pembalikan. Bapak Ibu Saudara dengar. Tuhan Yesus itu memang dikirim oleh Bapa, ya, diutus oleh Allah sebagai anak Allah untuk membuat kuasa pembalikan. Dimulai dari mana kuasa pembalikan? Di dalam setiap hati orang percaya. Terbukti di mana? Satu aja bukti saya tunjukkan ya. Maka Bapak Ibu Saudara akan kagum dengan Tuhan Yesus dan dengan Bapa di surga yang mengutusnya. Salib itu lambang apa? Kutuk. Tidak ada sampai hari ini orang Israel, Yahudi mau pakai anting-anting salib. Tidak mungkin. Itu jahat, kutuk, kotor. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, yang kutuk diubah jadi berkat. Maka ada banyak orang Kristen yang mengerti ini. Mereka memakai liontin salib dengan berlian emas sungguh indah. Salib yang dulunya kutuk, tapi bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, salib menjadi keindahan. Orang bangga senang pakai salib. Amin. Itu bukti. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Namanya juga salib itu kutuk, itu jahat, aib. Tidak ada orang mau pemakai bros aib. Kalau keaiban itu saya ganti dengan binatang ulat. Ulat bulu. Tidak ada wanita pakai bros ulat bulu. Nanti ulat bulu di sini. Ya orang jijik semua. Kita dulu ulat. Ya, kita jelek ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita indah, beautiful. Amin. Haleluya, ada perubahan. Itu yang Tuhan mau membawa kita. Kalau manusia roh kita keluar, maka keindahan keluar dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus menunggu di belakang tabir, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di belakang tabir. Tabir itu dibelah. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tabir belah jadi dua. Itu artinya ada akses masuk langsung kepada Bapa. Orang-orang yang bukan umat menjadi umat. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang bukan Yahudi, mereka bisa masuk dan memanggil Allah itu Bapa.
Oleh karena itu setiap orang percaya bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam hidupnya pribadi dan bersama-sama. Karena ketika 2-3 orang berkumpul hadirat, maka hadirat Tuhan akan rasa, Tuhan Yesus akan hadir, Roh Kudus akan hadir, Bapa akan hadir, kuasanya bekerja. Itu karena ada orang percaya yang masuk hadirat Tuhan. Tabir bait suci terbelah jadi 2. Dan kemarin Bapak Ibu Saudara, Tuhan tunjukkan bagaimana Tuhan itu sesungguhnya adalah pahlawan. Kalau Tuhan pahlawan, maka umat Tuhan sesungguhnya adalah prajurit-prajurit. Bangsa Israel kenapa berputar-putar 40 tahun? Karena pikiran dia hanya menjadi pedagang, pebisnis. Mereka bukan prajurit. Kalau andai kata bangsa Israel mikirnya prajurit, dia tidak pusing dengan kehidupan ini. Dia mengerjakan kehidupan karena apa? Allah yang memelihara. Khusus umat pilihan itu Allah yang memelihara, amin. Itu yang namanya sandal gak rusak 40 tahun. Sandal jepit saya beli di toko. Saudara, kemarin saya lihat sandal jepit saya sudah mulai buka itunya. Capitnya itu sudah buka ya. Ya waktunya beli memang. Padahal berapa lama? Mungkin 1 tahun. Beli aja di toko-toko macam-macam ini ada. Tapi ini 40 tahun tidak rusak. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara yakin sebagai umat pilihan ada kuasa supranatural bekerja di dalam kehidupanmu, seluruh kehidupanmu. Makanya kemarin saya katakan kita punya kesehatan ini sudah terima kasih. Ini harta terbesar. Dan saya yakin kalau saudara dipakai Tuhan, ya, mau apapun kelemahan saudara, Tuhan katakan tetap hidup 125 tahun melayani, tetap hidup dan berjalan di tengah kelemahan. Saya kasih tahu, meskipun encok murut begini-begini, Tuhan berkata jalan terus, jalan. Amin. Jangan loyo kita. Dan itu saya percaya 1000%. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kita semua ini dipanggil oleh Tuhan memiliki mental prajurit. Kegagalan 12 pengintai, ya 10 pengintai gagal masuk tanah Kanaan, yang 2 masuk. Karena apa? Karena 2 mentalnya prajurit. Karena Allah itu pahlawan perang. Musa itu prajurit. Sampai hari ini Tuhan berperang, katakan amin. Ya, selengkapnya nanti ada waktunya saya kasih, mungkin di minggu atau bagaimana. Jadi Bapak Ibu Saudara akan mengerti tentang perlengkapan senjata. Jadi yang ditulis Rasul Paulus, semua di Alkitab itu, saudara akan mengerti ketika saya menjelaskan tentang ini semua. Akan terbuka, mengapa kita harus memakai perlengkapan senjata Allah? Ya karena kita perang. Ya, itu yang kemarin saya katakan bahwa surga itu adalah kamp perang. Di surga itu siap barak perang. Nah nanti orang yang sudah mati baru lihat Firdaus. Kalau kita nggak bisa lihat itu Firdaus, kita harus lihat di sana lagi siap-siap tentara itu berperang. Maka itu ketika Bapak Ibu Saudara berdoa syafaat itu Tuhan senang. Karena apa? Malaikatnya nggak nganggur. Malaikat udah pakai kuda ini dah, nggak ada yang merintahkan. Tapi ketika NCC Internasional, imam-imam berdoa 24 pintu gerbang surga, maka prajurit-prajurit Allah terus bekerja, dia terus bergerak. Bahkan waktu kita doa Tuhan jamah sudut-sudut kutub utara, wah itu malaikat ke kutub utara. Amin. Eropa, Amerika, Tuhan terus jamah. Orang-orang stres mau bunuh diri, Tuhan tolong Tuhan. Orang di bawah kaki 5, orang-orang di bawah kolong jembatan, jamah Tuhan jamah. Gerak semua. Haleluya. Nah malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya diteguhkan kita ini seperti dibawa lebih keintiman lagi, yaitu menjadi kekasih Allah. Siapa yang mau menjadi kekasih Allah? Amin. Roma 11 ayat 28, perhatikan. Roma 11 ayat 28. Mengenai Injil, mereka itu adalah orang Israel, adalah seteru Allah oleh karena kamu, tapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi kekasih Allah itu benar adanya. Kalau saudara mau membaca tentang kekasih Allah, jadi di pihak Allah loh ya. Jangan saudara yang menjadikan Allah kekasihmu, nggak boleh.
Saudara kekasih Allah. Makanya Allah menaruh rohnya dengan apa? Dengan apa? Cemburu. Jadi Allah cemburu ketika saudara bersahabat dengan dunia. Makanya Tuhan tidak senang kalau hidupmu dipakai untuk dunia. Tidak pernah hubungan intim dengan Tuhan. Sebetulnya ngomong hubungan intim itu cuma orang Kristen loh ya. Tidak ada loh, saya juga takut kalau ngomong di umum. Hubungan yang dekat itu. Tapi kita terbiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim itu dipakai bahasa untuk suami istri loh itu. Tapi kenapa kok orang Kristen bisa pakai ini? Karena ada kesatuan roh itu, menyatu saudara. Tuhan itu marah, tidak suka. Maka itu saya akan katakan, mari kita menjadi orang yang cerdik dan tulus ketika kita hidup di dunia ini. Kita harus bisa ngatur waktu kita. Boleh bekerja, tapi saudara tahu bagian saudara harus kapan saudara harus memilih yang terbaik dekat Tuhan. Seperti Maria. Dekat Tuhan itu ada dua. Secara pribadi dan secara korporat. Orang Kristen harus dua ini. Tidak bisa saudara bilang, tidak Pak, yang Tuhan itu dekat kok sama saya. Loh, gak bisa, bukan begitu. Salib itu vertikal, horizontal, sempurna. Keintimanmu sempurna. Karena Tuhan Yesus punya tubuh. Nah kalau saudara cuma dengan kepala, dengan tubuh enggak, berarti saudara anti kepala dong. Nah, tubuhnya Tuhan Yesus saudara enggak mau, berarti ya saudara menolak Tuhan Yesus. Karena ada orang Kristen, enggak Pak saya enggak usah ke gereja, enggak bergereja, saya dengan Tuhan langsung. Kamu menghina Tuhan Yesus. Sama dengan kamu menolak tangannya Tuhan Yesus. Kamu menolak kakinya Tuhan Yesus. Katakan amin, yang mengerti tepuk tangan buat Allah kita. Jadi kita perlu punya keintiman yang lengkap, kepala dan tubuh. Bisa ngerti sekarang kenapa kita mesti bergereja? Karena gereja itu kesatuan tubuhnya. Tuhan Yesus kepala. Baru terjadilah yang namanya keintiman. Keintiman yang sempurna kepala dan tubuh. Keintiman yang abnormal hanya kepala. Nah biasanya orang yang keintiman hanya kepala, aneh orang ini. Orang ini aneh. Sering melihat orang Kristen gak pernah hubungan dengan sesama gereja. Aneh orang ini. Gak bisa. Itu sama dengan kepala jalan sendiri ke mall. Kira-kira takut gak saudara? Gila nih. Ngomong ususnya ya toh. Kalau tubuh saja tanpa kepala gimana? Ya sama. Jadi saudara perlu kepala dan tubuh. Nah makanya kata kekasih Allah itu nyata. Waktu saya menyembah tadi, saya dibawa untuk bisa merasakan bagaimana Allah mengasihi kita. Mencintai kita. Itu yang namanya Father's love, kasih Bapa. Kalau saudara sudah mengalami kasih Bapa melalui Tuhan Yesus, kamu pulih. Karena setiap orang itu kehilangan figur Bapa. Bapa yang mana? Bapa di surga. Maka itu Adam itu terpental dari Taman Eden. Sejak itu manusia kehilangan yang namanya kasih Bapa. Ketika saudara menemukan kasih Bapa, selesai di sini. Apalagi saudara yang punya orang tua yang broken. Wah ya tambah tidak ketemu lagi kasihnya, betul? Sedangkan orang tua yang lengkap aja masih mereka membutuhkan kasih Bapa. Sebab apa? Orang tua tidak sempurna. Ketika saya dulu belum bertemu Tuhan Yesus, saya marah dengan papa saya. Saya marah dengan mama saya. Mengapa kalian pecah? Sama aja dua-dua saya bilang. Kami tidak membela siapapun. Anak tidak bela papa, anak tidak bela mama. Dua-dua. Tidak benar saya bilang. Kalian keras. Yang satu keras, yang satu keras. Lihat saudara, marah. Tapi ketika Tuhan menjamah saya, hati Bapa masuk. Saya menerima apa adanya orang tua saya. Boleh keluarga saya pecah, tapi hati saya dipulihkan. Maka keluarga saya sebelum mama meninggal dipulihkan sama Tuhan. Karena anak-anaknya sudah mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin.
Saya tidak pernah menuntut papa saya lagi. Selesai, tidak ada permusuhan, beres. Karena saya mengalami kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, tolong buka dalam Yesaya 5. Nyanyian tentang kebun anggur. Bagaimana di hari keempat ini sudah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Wow. Nanti yang terakhir di Filipi 2 ini mengosongkan diri. Kenapa Tuhan Yesus kok berteriak Eli Eli lama sabachthani? Karena dosa Tuhan Yesus kehilangan kasih Bapa, hilang waktu itu. Dia teriak, Eli Eli lama sabachthani, ya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Kalau orang Kristen sekarang gini, gak akan teriak itu, Eli Eli lama sabachthani. Kan Allah, mengapa kau meninggalkan aku? Kalau kita yang ninggalin Allah. Kenapa kamu gak datang? Sibuk? Ayo tanya olahku melotot saudara. Ya toh? Haleluya. Jadi kita yang ninggalkan Allah. Kalau Tuhan Yesus, Allah yang ninggalkan dia. Karena ada dosa. Mikul dosa. Nyanyian tentang kebun anggur. Lihat saudara, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Kenapa muncul? Kidung Agung saya nggak mau baca karena terlalu vulgar. Baca sendiri aja di rumah. Itu betul-betul nyata dari pihak Allah kepada umatnya. Maka itu di surat 1 Yohanes dikatakan Allah cemburu. Saudara pikir Tuhan tuh nggak punya perasaan kali? Dia cemburu kalau hidupnya kekasihnya itu diambil setan. Setan itu yang menguasai dunia, menguasai pekerjaan. Saudara harus menguasai pekerjaan, bukan dikuasai pekerjaan. Katakan amin. Makanya saya kemarin bilang, ayo cerdik, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kita ini diberi kesempatan, nah, hidup cuma satu kali. Ini kalau ngomong hidup, pilihlah yang the best buat kamu. Jangan niru-niru orang lain. Biarin. Sulit sekali kenapa nggak menentukan diri kita sendiri. Dan saya sadar itu tidak mudah. Orang menentukan bagi dirinya sendiri tidak mudah. Rata-rata hidupnya ditentukan oleh keluarganya, oleh orang lain, oleh apapun. Tapi Tuhan sudah mengajarkan saya sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu Roh Kudus sudah ajarkan. Saya memilih minggu saya tutup. Padahal saya salon, bisa mikir saya, kok enak ya. Orang lain ngelencer, saya enggak ngelencer. Saya nunggu orang lain langganan dari luar kota, tak tunggui, enggak datang. Tapi kalau saya sakit, dia cari salon lain. Kan begitu. Enggak mungkin dia nungguin saya di rumah sakit. Pasti dia cari salon lain. Wah, saya bilang no. Saya harus memilih untuk keluarga saya. Saya tutup. Karyawan saya bilang, Senin sampai Sabtu kerja, Minggu free. Wah. Loh Pak, salon itu Minggu buka Pak, biarin PPN. Jadi PPN itu apa ya? Bu Nini soalnya gak ngerti kalau saya bahasa Jawa. Ambil. Berkat yang saya punya ambil. Tapi berkat yang kamu ambil itu tidak akan melebihi berkat keluarga yang aku punya. Berkat keluarga tidak bisa dibeli dengan uang. Bisa ngerti? Itu yang diajar Tuhan saya. Maka kita ini mesti pinter gitu loh, ngolah pinter. Apalagi kita ini kekasih Tuhan. Kemarin saya saksikan yang sore itu. Kalau anak saya mau dikerja di luar negeri, di Dubai udah kerja dia. Dia pegang hotel kok. Gaji besar. Ratusan juta. Tapi saya nggak mau, hidup sekali. Di Jakarta ditawarin miliar, sudah siap? Tidak. Kita kehilangan hubungan. Saya paling nggak suka, itu sekolah luar negeri aja sudah pesan-pesan saya harus KKT nih mana bisa aku. Apa itu KKT nih mana? Gak ngerti. Pak, Bapak kalau ngomong kagak ngerti, saya Pak gitu dia ngomong. Apa itu tadi aku ngomong? Hah? Tidak akan lagi, ya, tidak akan lagi. Waktu anak saya sekolah luar negeri, hati ini udah hancur.
nungguin dia, ngelepas dia, padahal udah SMA. Itu saya sama istri berdua. Saya nginjil saudara, supir-supir taksi itu saya dengan bahasa Inggris. Karena saya masuk ke mall, kita pulang waktu 1 minggu kita siapin semua. Di taksi itu enggak banyak ngomong, ya saya paksa diri saya ngomong tentang Injil. Istri saya di belakang udah nangis. Ya saya laki-laki saudara, ya nangis tapi. Dan waktu di airport, kita duduk makan di airport, di salah satu fast food. Di situ enggak ngomong, tapi yang keluar air mata semua. Di situ Tuhan ajarkan saya tentang sebuah hubungan. Nah bersyukur waktu itu ada Skype, ya Skype, belum V-call, nggak ada Skype. Tiap malam Skype. Saya bilang nggak akan lagi. Saya bilang. Apalagi saya udah ngerti kebenaran demi kebenaran. Saudara, hal yang paling kecil ini aja kita kadang gagal. Itu bukan berarti melarang orang ke luar negeri. No. Up to you, saya bilang. Kalau memang itu bagianmu, bagianku tidak. Sehingga waktu anak saya lulus 5 tahun di luar negeri sekolah, saya bilang pulang. Allah yang sama memberkati. Mau di Malaysia, mau di Hong Kong, mau di Amerika, mau di Australia. Ya Allah yang sama yang akan memberkatimu di kota Malang juga. Karena sama Allahnya. Ya di kota Malang. Bapak ibu saudara, kita mesti bisa mengatur diri kita ini dengan benar. Untuk Tuhan. Untuk keluarga. Gara-gara uang kan dikorbankan. Makanya saya speechless lah. Gak bisa ngomong lagi. Orang-orang Kristen yang di daerah-daerah nih sekarang. Kita latih mereka. Itu anak buahnya Mbak Yuni semua. Panti asuhan di sini tiap hari kita gembleng dengan doa. Pulang ke desanya. Apa yang dia cari? Hanya mikir duit sekarang. Mau ke luar negeri. Saya lihat, kamu itu mikir apa sih? Apa yang kami tabur itu sama sekali tidak berbuah. Karena duit semua. Saudara harus masuk ke daerah kantong Kristen loh kita. Gimana caranya membuka mindset orang itu loh. Kenapa kok nggak mereka melihat bagaimana mereka bisa lebih beribadah melayani Tuhan. Tuhan yang sama sanggup memberkati. Itu yang terjadi saudara, pusing cari kerjaan. Kamu tahu nggak kerjaanmu ngikat kamu nanti? Sukar sekali, Tuhan berkata. Tuhan banyak, tapi pekerjaannya nggak ada sama sekali. Kemana pekerjaannya? Pedagang semua. Padahal kita prajurit yang berdagang, yang mau jadi profesi. Tapi saudara adalah orang yang punya prinsip udah. Cari kerja jam ini sampai jam ini, titik. Tidak mau lebih. Loh, kowe gak iso sugih. Tidak perlu sugih, tidak perlu kaya. Kita tidak pernah bisa berpikir kalau Tuhan buka pintu ya saudara ya. Tidak akan ngatasi kita. Tapi saudara tidak pernah kehilangan hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan dan hubunganmu secara tubuh Kristus. Kita akan tetap mengatur. Itu bukan berarti nggak bisa pergi ke luar negeri, kita nggak bisa hubungan dengan orang. Tidak. Tuhan tahu kok, Tuhan itu cemburu, dia tahu kok kamu itu lebih banyak kemana. Ngedit sama siapa, kamu Tuhan tahu. Tahu ngedit. Pacaran sama siapa kamu? Kemis-kemis di mall. Untung gak gini. Padahal di sini ada doa. Yang perempuan. Iki 1 jam. Di sini selesai 1 jam. Dia masih di mall.
Ngapain Ci? Di mall. Lihat-lihat. Pak Webi orang gak urip lah kena Pak Webi katanya. Loh kok gak urip, gak hidup itu loh. Tuhan Yesus lebih parah kok ngajari. Kalau saudara tahu saudara ada kekasih Allah, di mana kekasih itu menjalin hubungan. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Saudara nanti baca semuanya. Kenapa berbicara tentang kekasih-kekasih, bahkan bangsa Israel disebut kekasih Allah. Loh karena dia taruh roh yang cemburu. Tolong carikan di 1 Yohanes berapa? Allah menaruh roh yang cemburu. Naik ke Gunung Sinai, saudara sedang dibawa kepada keintiman, yaitu sebagai sepasang kekasih. Sebetulnya pernyataan kalau mempelai Kristus itu sebetulnya menurut saya tidak alkitabiah. Karena mempelai itu Yerusalem baru. Kalau di surat Wahyu. Kita ini tubuhnya. Tapi Paulus mempertunangkan kita. Sepertinya hubungan kepala dan tubuh itu seperti suami istri gitu loh. Tapi kita bukan mempelainya. Kita tubuhnya. Masa kawin sama tubuhnya? Katakan amin. Makanya tubuhnya akan bersama Tuhan Yesus dan kita ada di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu turun dari surga, itulah mempelainya. Gitu loh. Berapa? Oh Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 5. Oh ya Yakobus, betul-betul. Yakobus. Oke ya, habis ini saya tutup. Dan nutut terus. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita dinginnya dengan cemburu. Ayat 6. Yakobus. Bentar ya, saya lihat dulu aja. Yakobus 5 ya. 4. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia toh. Kita baca dulu di ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kata tidak setia itu dipakai kepada kekasih, nyeleweng, tidak setia. Nah, ada orang-orang yang menyeleweng. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Saudara, kalau pacar saudara atau istri saudara, suami saudara tidak setia dengan saudara, maka pasangannya jadi apa saudara? Teman baik apa musuh? Oh, teman baik ya Bu Sukerti ya. Pelakor gitu, teman baik apa musuh? Musuh. Marah atau tambah seneng? Marah. Marah. Langsung kamu jadi musuh. Jadi lihat. Persahabatan dengan dunia. Pak, mosok kita enggak boleh sahabat dengan dunia, Pak. Yang enggak hidup di dunia, Pak. Loh, persahabatan dengan dunia itu artinya kamu melupakan hubungan dengan Allahmu. Sampai-sampai kamu merelakan dirimu diambil, dihisap hidupmu oleh dunia. Saudara, hubungan itu lebih penting dari semuanya. Makanya saya pribadi bukan pengajaran artinya mendoktrin saudara, sama saya memilih. Saya tahu rasanya pisah itu, saya tahu. Bangsa Israel kumpul terus, anak menantu cucu kumpul. Tetapi karena keadaan, karena situasi, ya sudah kasih karunia saya bilang. Maka itu karena kasih karunia itu melampaui semuanya. Tapi kita kan tidak bisa hanya membiarkan diri kita, kemudian kita tidak bisa memilih untuk keluarga kita sendiri. Contoh hal yang paling gampang ini aja. Kenapa waktu keluarga kita, waktu artinya hubungan keluarga ini bisa dikorbankan karena uang. Bahkan suami istri kerja ke luar negeri, satu istrinya ke luar negeri, suaminya di ini 2 tahun ditinggal. Ya Tuhan, hanya gara-gara duit.
baru berangkat kena heart attack mati. Rugi enggak? Kalau saya lebih baik kita makan singkong. Sonder keju enggak apa-apa. Singkong direbus. Tapi hati kita happy. Hidup asal kita punya hubungan. Hidup itu lebih penting dari semuanya. Katakan amin. Ini kan enggak terpikir toh saudara. Ya cilakanya orang Kristen juga enggak bisa mikir gitu loh. Saya itu ya Tuhan. Kok rela-relanya begitu loh. Meninggalkan suami, meninggalkan istrinya, dia pergi jauh. Kalau orang di luar Kristen, saya pikir ya udahlah. Kok enggak ngerti kebenaran gitu loh. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkanlah dalam diri kita diinginnya dengan apa? Cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Memang kasih karunia melebihi itu karena Tuhan Yesus mati ketika kita berdosa. Tapi kalau saudara mengerti korban yang diberikan Allah. Kenapa sih Allah mengorbankan putranya? Dia falling in love dengan saudara. Allah itu menganggap saudara kekasihnya. Makanya ketika saya tadi menyembah, ketika roh menguasai hati saya, dan saya ditunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dia taat kepada Bapa, dia karena cinta dengan Bapa. Cinta itu bergerak di dalam kehidupan kekristenan. Katakan amin. God bless you. Besok nyambung lagi. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh mengerti bahwa sesungguhnya kasih Allah yang begitu besar. Kami disebut kekasih Allah, dan Allah menaruh rohnya di dalam kami dengan cemburu. Kami tidak mau membuat Tuhan cemburu, kami tidak mau tidak setia. Karena kami mulai bersahabat dengan dunia, dengan melupakan hubungan pribadi dan hubungan bersama tubuh Kristus yang lain. Dan kami adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Tuhan. Kiranya itu dijauhkan dari kami ya Bapa. Walaupun kami tidak memperoleh yang banyak, tapi kami memperoleh yang sedikit, tapi kami tetap setia. Kami mau tetap menjadi orang yang dikasih Tuhan, orang yang dibanggakan Tuhan. Saat ini Bapa, hamba menyerahkan kekasih-kekasih-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau pulang membawa berkat-Mu. Memberkati 24 pintu gerbang surga sampai malam nanti. Dan juga imam-Mu yang bertugas Engkau urapi. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan-Mu, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan, dan berkat kehidupan turun di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin.